Baik, kita mulai saya untuk pertemuan perdana hari ini. Di sini ini kelas manajemen 5D. 5D ya? Iya, Pak. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, semangat untuk belajar meskipun pada kesempatan perdana ini kita masih menggunakan media Zoom ya. Jadi perkenalkannya, saya adalah dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia lanjutan pada semester ini, dan saya share screen-nya. Jadi ini profil saya ya, ini profil saya. Saya mungkin kalian sudah familiar dengan saya ketika ada pengurusan di kampus, karena saya ini dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pengelola juga ya. Baik, kita mulai saja. Kita akan membahas tentang rencana perkuliahan kita. Yang pertama itu deskripsi mata kuliah manajemen sumber daya lanjutan ini. Jadi mata kuliah ini akan mempelajari ilmu tentang manajemen, ya, manajemen sumber daya manusia yang lebih mendalam. Oleh sebab itu disebut sebagai mata kuliah lanjutan. Jadi pada mata kuliah ini akan membahas mengenai proses pembentukan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Ya. Terus apa manfaat dari mata kuliah ini? Manfaatnya yaitu yang dapat diperoleh adalah setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami secara utuh tentang materi-materi pengelolaan SDM sebagai langkah strategi dan sekaligus membekali mahasiswa agar mampu membina suatu organisasi atau lembaga yang menempatkan manajemen sebagai sektor yang vital ya. Jadi untuk media pembelajaran kita pada pertemuan ini kita menggunakan Zoom ya. Terus untuk pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan LMS atau yang lebih dikenal itu SIMAK ya. Mungkin sudah familiar semua tentang SIMAK. Jadi rundown perkuliahan kita ya. Ini rundown perkuliahan kita nantinya. Jadi ini pertama ya. Ini kita berada di pertemuan pertama. Kita akan perkenalan dan materi secara online menggunakan aplikasi Zoom. Terus ini ada pertemuan ketiga dan keempat, 5 dan 6, dan selanjutnya sampai pertemuan ke-16. Ini rundownnya ya. Untuk skor penilaian, jadi penilaian praktikum itu saya membagi menjadi penilaian praktikum dan penilaian akhir. Seperti tampil pada layar. Untuk kehadiran itu saya ambil 25% ya, 25%. Lalu tugas kelompok itu 20%, tugas individu itu 25%, keaktifan individu itu 30%. Sementara itu untuk pokok penilaian akhir, kriteria penilaiannya itu praktikum 40%, kuis 20%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20%. Jadi untuk bobot penilaian akhir ini semua saya akan menilai secara individu ya, tergantung dari bagaimana adik-adik mahasiswa ini menanggapi sebuah case tadi yang ada di pembelajaran mata kuliah kita.
Kita lanjut. Ini ya, untuk materi perkuliahan kita dalam 16 kali pertemuan ini akan yang pertama itu perkenalan atau kontrak kuliah, dan saya akan mereview sedikit tentang manajemen sumber daya manusia. Lalu ada pertemuan kedua nantinya ada komitmen organisasi, lingkungan kerja, disiplin kerja, kepuasan kerja dan semangat kerja, terus motivasi kerja dan kompensasi, lalu promosi, rotasi dan demosi. Nanti di pertemuan ke-8 atau pertengahan pertemuan kita akan menyelenggarakan ujian tengah semester. Ya. Lalu pertemuan 9 kita akan membahas tentang kelelahan dan kebosanan kerja. Ke-10 itu konflik dan stres kerja. Ke-11 itu keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu yang ke-12 hubungan manajemen dan karyawan. Ke-13 sistem informasi SDM, lalu ke-15 itu pemberhentian karyawan atau PHK. Nanti semua ini akan kita bahas dalam satu rangkaian mata kuliah dan berjenjang dari pertemuan pertama sampai ke-16. Jadi mungkin sudah familiar dengan bagaimana tertib perkuliahan kita. Ya, ini yang wajib melaksanakan perkuliahan daring selama proses perkuliahan dilaksanakan. Ya, lalu wajib login sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan menggunakan nama dan NPM pada akun profil pada saat Anda login. Lalu wajib mengikuti proses pembelajaran daring dan siap depan kamera apabila dosen menginstruksikan dan mengikuti perkuliahan dengan baik, ya. Jadi tadi saya sudah menginstruksikan untuk mengaktifkan kamera, karena setiap aktivitas yang ada di sini saya rekam dan saya akan rangkum, saya upload di laporan saya untuk akademik, ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi pengenalan mahasiswa. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya ingin mengenal lebih dekat ini semua mahasiswa yang saya ajar. Yang pertama, saya mulai dari Dix Wahyudi. Silahkan Dix Wahyudi untuk memperkenalkan dulu dirinya, karena mungkin kita di sini semua belum pernah bertemu, ya, secara ini. Tempat dan waktu saya persilahkan. Dan saya instruksikan kembali, mohon untuk menyalakan kameranya semua. Halo, silakan Dix Wahyudi. Oh, tidak ada yang kayaknya orangnya. Ini hanya mengaktifkan. Saya lanjut ke Serliana. Serliana. Oh, ini ada. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, silakan dulu perkenalkan identitasnya, di mana alamatnya, terus apa aktivitasnya sehari-hari, ya. Tempat dan waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serliana. Alamat Salugata, Mamuju Tengah. Sekarang saya lagi sakit. Semoga cepat sehat, ya. Terima kasih. Ya, Ya, Pak. terima kasih, Serliana. Saya kembali ke Dix Wahyudi. Silakan Dix Wahyudi untuk memperkenalkan identitasnya. Iya, Pak. Halo Dix Wahyudi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dix Wahyudi, asal Kaluku, aktivitas sehari-hari itu sebagai mahasiswa, Pak. Oh iya. Belajar. Tidak ada aktivitas lain, ya? Artinya tidak ada kegiatan lain, ya? Iya, Pak. Belum ada, ya? Nggak ada, Pak. Oh iya, Belum terima ada. kasih. Ya, terima kasih. Kita lanjut ke Rina Alfiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Alfiani, alamat Lumu,
menuju tengah. Aktivitas sekarang tidak ada, Pak. Ada ya. Oke, terima kasih Rina Alfiani. Kita ke Rif'atul Wahdah. Rif'atul Wahdah. Halo Rif'atul Wahdah. Siapa? Silakan perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Rifatul Wahdah, alamat BTM Mas 95, aktivitas sehari-hari mahasiswa, pelajar, Pak. Terima kasih ya. Selanjutnya Sunita ya, selanjutnya Sunita, mohon untuk memperkenalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sunita. Saya tinggal di Jalan Patimura, tapi sekarang di Tinambung. Oh, oke, terima kasih Sunita. Risma Lasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Lasari, alamat Lumu, Mateng. Kegiatan sehari-hari sekarang enggak ada, Pak. Terima kasih. Kita ke Aprilia. Silakan Aprilia. Perkenalkan, nama saya Aprilia, tinggal di belakang Polres. Kegiatan saat Muji, Polres. kantor, Pak. Oke, kegiatan saat ini apa? Lagi di kantor, Pak. Oh, artinya ada aktivitasnya ya, selain sebagai mahasiswa ya, juga bekerja ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Aprilia. Saya langsung ke Sartia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sartia, alamat Lumu, Mamuju Tengah. Aktivitasnya apa, Dek, sehari-hari? Enggak ada, Pak. Oh, belum bekerja, belum ada ya. Oke, terima kasih Sartia. Saya langsung ke Musran. Jadi saya kembalikan ke Musran dulu untuk memperkenalkan identitasnya. Tidak ada Musran, putus mungkin ya. Rini Andriani, sudah tadi ya, belum ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musrang. Alamat saya dari Mambi. Kerja, Pak. Oh, saat ini, oke, terima kasih. Ya, sekarang siapa lagi ini yang belum? Rini Andriani tadi sudah ya? Halo Rini Andriani. Belum, Pak. Nah, silakan perkenalkan identitasnya Rini Andriani. Halo, silakan perkenalkan identitasnya Rini Andriani. Perkenalkan, nama saya Rini Andri. Ya. Silakan, lanjut. Sehari-hari jaga toko. Baik, selanjutnya naskah. Ini Rina Andriani tidak jelas anunya tadi apa? Halo Rini Andriani, sudah tadi ya? Mungkin jaringannya di sana. Oke, kita langsung ke naskah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naskah. Alamat Pasang Kayu. Kayaknya ini jaringannya semua tidak efektif ya.
Halo, semua bisa mendengar ya? Halo? Halo? Iya, Iya, Pak. Pak. Semua bisa mendengar ya? Baik, Pak. oke, nanti pertemuan selanjutnya kita akan perkenalkan diri kembali ya. Ya, Pak. Karena Ya. saat ini, atau begini, tolong diisi kolom chatnya. Saya mau tahu semua alamatnya di mana dan aktivitasnya. Jadi formatnya itu menggunakan begini ya. Kelihatan ini ya? Ini terlihat. Ini terlihat ya. Jadi di kolom chat itu ada bisa diisi ini nama, alamat pekerjaan. Jadi tambahkan juga NPM-nya ya, nomor pokok mahasiswa. Ya, di kolom chat yang ada di Zoom. Baik, langsung saja ya. Saya mohon untuk semua peserta mematikan kameranya dan mematikan ininya supaya tidak terlalu ribut jaringannya ya. Tidak terlalu ribut ini. Mematikan mic-nya, mikrofon di setiap ini. Baik, jadi pada pertemuan pertama ini telah kita laksanakan sesi pengenalan dan pembacaan aturan-aturan dalam perkuliahan kita. Ya, nanti bisa di-download di simaknya masing-masing. Saya sudah upload tadi ya. Baik, jadi kita akan tentang manajemen sumber daya manusia. Jadi bagaimana sejarah manajemen sumber daya manusia itu? Manajemen sumber daya manusia atau human resource management ini merupakan suatu konsep yang ada sejak lama. Tanpa disadari, manusia itu telah berorganisasi dengan melakukan pembagian pekerjaan. Jadi dimulai dari masa sebelum revolusi industri, seperti terilustrasi di PowerPoint ini ya. Ini masa sebelum industri. Jadi masa sebelum industri itu ketika itu para pengrajin yang memiliki usaha sudah membangun hubungan dengan orang-orang yang bekerja di tempat usahanya. Jadi seperti pada ilustrasi ini pada sebelum revolusi industri, semua pengusaha dan yang memiliki kedai atau berwirausaha itu mengumpulkan orang untuk bekerja di tempatnya, memberikan mereka kebutuhan untuk hidup. Jadi puncaknya itu dimulai pada masa revolusi industri. Jadi pada masa revolusi industri ini tahun 1920, tepatnya itu di Inggris ya. Ini ya seperti digambarkan pada ilustrasi PowerPoint tersebut. Jadi pada tahun itu revolusi industri dimulai. Produksi industri besar-besaran menyebabkan akan kebutuhan sumber daya manusia, mengingat yang sangat meningkat, sehingga perlu adanya manajemen sumber daya yang dikelola dengan baik. Bertolak dari hal itu, maka lahirlah sebuah konsep yang disebut dengan human resource management. Ya, jadi ini ada di sini sejarahnya pertama ya, ini sebelum revolusi industri, orang-orang berkumpul untuk bekerja masing-masing di tempat usaha masing-masing. Lalu berpindah ke zaman revolusi industri. Oh, produksi besar-besaran di sini, industri telah meningkat dan sebagainya, sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasinya. Beranjak dari situ, dia dipikirkan, oh harus ada sistem pengelolaan yang baik tentang manajemen sumber daya manusia. Jadi dari situlah muncul konsep manajemen sumber daya manusia. Terus, jadi apa itu manajemen sumber daya manusia? Ya,
ini ya, manajemen sumber daya manusia menurut para ahli itu ya, Beers and Rowe itu mengatakan manajemen sumber daya manusia adalah kegiatan yang dirancang untuk menyediakan, mengurus, dan mengkoordinasi sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Sedangkan Boxell dan Parcel mendefinisikan manajemen sumber daya manusia itu sebagai segala sesuatu kegiatan manajemen yang berkaitan dengan manajemen hubungan kerja di suatu perusahaan atau organisasi. Ya, kalau menurut saya, definisi dari saya secara pribadi, manajemen sumber daya manusia itu merupakan pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau di sebuah perusahaan. Di sini gue juga mengemukakan 4 dimensi manajemen sumber daya manusia yang terdiri atas komitmen, fleksibilitas, ya, kualitas, dan integritas. Jadi merujuk pada hal yang dikemukakan oleh gue tadi ini, suatu kebijakan MSDM dapat dikatakan efektif dan berhasil apabila memenuhi 3 dimensi tersebut. Yang tadi ya, yang pertama itu ada komitmen, fleksibilitas, kualitas, dan integritas. Kita lanjut. Jadi apa tujuan manajemen sumber daya manusia? Ya, apa tujuannya? Jadi menurut Armstrong dan Taylor, ya, tujuan manajemen sumber daya manusia itu adalah untuk mendukung organisasi dalam mencapai tujuannya dengan mengembangkan dan menerapkan strategi human resource management, ya, yang terintegritas dengan strategi bisnis, terus berkontribusi bagi perkembangan budaya kinerja tinggi atau high performance. Lalu memastikan bahwa organisasi ini memiliki orang yang berbakat dan terampil sesuai dengan kebutuhan. Lalu menciptakan hubungan kerja yang positif antara manajemen dan pegawai, serta iklim organisasi yang saling percaya dan mendorong penerapan pendekatan etis terhadap manajemen manusia. Jadi kita simpulkan manajemen SDM itu tidak hanya ditujukan untuk mengelola sumber daya manusia dalam suatu organisasi, ya, namun juga ditujukan untuk mengelola, untuk menciptakan produktivitas dan sistem yang bertanggung jawab serta menghormati hak-hak pekerja. Ya, di slide selanjutnya kita lihat bagaimana ya cara untuk mengelola ini MSDM. Jadi kegiatan mengelola sumber daya manusia tentunya haruslah dilakukan dengan proses yang benar. Mengapa demikian? Agar seluruh kegiatan pengelolaan manajemen sumber daya manusia ini dapat berjalan secara sistematis melalui jalurnya. Jadi dengan tujuan memudahkan pengelolaannya, di samping itu dengan mengikuti proses pengelolaan yang benar, maka pencapaian dari tujuan mudah untuk dicapai. Proses pengelolaan tersebut kita kenal dengan fungsi manajemen sumber daya manusia. Ya. Jadi apa saja itu fungsinya manajemen sumber daya manusia? Ya, ini ya. Ini ilustrasi gambarnya, fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Ya, jadi pada hari ini kita hanya mereview dari manajemen sumber daya manusia yang pernah dipelajari pada semester lalu. Jadi fungsi manajemen yang pertama, manajemen sumber daya manusia yang pertama itu adalah job analysis. Ya. Jadi job analysis ini merupakan kegiatan yang memfokuskan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan organisasi, penyusunan job analisis yang harus dilakukan secara tepat dan teliti. Tujuannya ini agar
apa yang seharusnya dikerjakan dapat terakomodasi secara menyeluruh. Jadi setelah kita melakukan job analisis, kita masuk ke tahap perencanaan SDM. Ya, perencanaan SDM itu atau Human Resource Planning itu dalam merencanakan sumber daya manusia, hal utama yang menjadi perhatian itu job analisis. Beranjak dari job analisis ini, dalam hal ini menempatkan orang-orang dengan jabatan yang disediakan berdasarkan kebutuhan. Langkah ini merupakan langkah untuk merencanakan jumlah dan kualitas sumber daya yang harus disediakan, baik itu saat ini maupun di masa yang akan datang. Jadi kita bisa meramalkan ya dengan menggunakan perencanaan sumber daya manusia. Lalu tahap ketiga itu ada rekrutmen. Mungkin kalian sudah sering mendengar kata rekrutmen ya. Rekrutmen karyawan itu dilakukan setelah dilakukannya, pastinya perencanaan dilakukan lalu kita merekrut. Setelah ada rencana lalu kita merekrut. Setelah kita merekrut, kita menseleksi ya. Ini ya semua. Setelah menseleksi, tahapan selanjutnya itu ada pelatihan dan pengembangan. Lalu setelah itu evaluasi kinerja. Lalu ada pemberian kompensasi. Jadi setelah kita diberikan kompensasi, ke tahap selanjutnya yaitu adalah jenjang karir. Ya, jenjang karir di sini merupakan fungsi ke-8 ya. Ini jenjang karir. Jadi jenjang karir itu ialah suatu rangkaian perilaku dan sikap yang berhubungan dengan pengalaman maupun aktivitas kerja selama rentang waktu pada kehidupan seorang individu serta merupakan rangkaian seseorang selama dia bekerja. Ya, singkatnya itu karir merupakan perjalanan kerja. Jadi menurut saya itu karir itu merupakan perjalanan kerja seseorang selama dia bekerja. Ya. Lalu kita masuk ke fungsi selanjutnya itu ada keselamatan dan kesehatan kerja. Ini keselamatan dan kesehatan kerja ini wajib dilakukan oleh setiap perusahaan. Ya. Jadi ini berkaitan dengan adanya asuransi, terus perlengkapan yang diberikan kepada karyawan agar terciptanya keselamatan. Seumpamanya Anda bekerja di lokasi tambang. Jadi perusahaan itu wajib memberikan helm, masker, kacamata, dan alat-alat perlengkapan lainnya untuk dipakai di lokasi pekerjaan tersebut. Itu gunanya untuk menjamin keselamatan dari karyawan dalam bekerja. Artinya dia akan memperkecil resiko dari dampak yang ditimbulkan oleh kecelakaan kerja. Dia juga biasanya akan menyediakan asuransi, ya, asuransi. Jadi itu sebagai faktor penyelamat di saat umpamanya ada kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan, nantinya resiko yang besar itu akan ditangani oleh asuransi. Selanjutnya itu ada hubungan industrial. Jadi hubungan industrial ini yang paling fatal, ya. Jadi hubungan industrial ini merupakan fungsi manajemen SDM yang digunakan untuk menjembatani kepentingan dan keinginan kedua belah pihak antara karyawan dan pihak manajemen, ya. Jadi dalam hal ini hubungan industrial ini adalah jembatan dari untuk menghindari terjadinya perselisihan. Pihak karyawan ini diwakili oleh biasanya sih serikat pekerja, ya. Jadi ada itu serikat pekerja, ya. Dalam hal ini jika terjadi perselisihan antara pekerja dan manajemen, maka haruslah diselesaikan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk itu pemerintah, ya. Umpamanya ada permasalahan dengan pemerintah,
Artinya ini bisa dijembatani oleh hubungan industrial. Melalui hubungan industrial, ya, salah satu tujuan dari hubungan industrial ini adalah untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masing-masing belah pihak. Jadi tujuan lainnya adalah agar perusahaan tidak berbuat semena-mena terhadap karyawan dan begitupun sebaliknya, karyawan harus mematuhi segala peraturan yang dibuat dengan kegiatan perusahaan berjalan secara normal tanpa adanya gangguan. Terus fungsi yang paling terakhir adalah pemutusan hubungan kerja. Jadi pemutusan hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan, pemutusan hubungan kerja ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan. Jadi dia tidak selamanya berdampak positif, berdampak negatif, ya. Jadi pemutusan kerja itu biasanya disebabkan oleh beberapa alasan atau sebab yang alamiah, ya. Seperti biasa tibanya masa pensiun. Jadi tibanya masa pensiun itu merupakan pemutusan hubungan kerja, ya. Lalu permintaan pengunduran diri atau resign di sebuah perusahaan secara pribadi tanpa ada paksaan dari seseorang. Hal yang terburuk adalah pemecatan, ya, pemecatan karyawan. Jadi karena melakukan kesalahan. Permasalahannya adalah dalam pemutusan hubungan kerja ada hak-hak karyawan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Hak-hak karyawan pensiun dapat berupa dana pensiun yang dapat dibayarkan per bulan atau dibayarkan sekaligus. Jadi PHK ini menghasilkan nantinya ada kompensasi yang diberikan oleh perusahaan, baik itu dibayarkan per bulan atau kan secara langsung, tergantung dari kontrak pertama kita melakukan pekerjaan. Jadi ada job desk-nya, ya. Oke, mungkin pengantar dari perkuliahan kita hanya itu dulu, ya. Oke, saya minta semua untuk mengaktifkan kamera masing-masing dulu, karena saya akan menutup perkuliahan hari ini. Nanti perkuliahan pekan depan kita akan berfokus pada mata kuliah yang akan kita jalani selama 16 kali pertemuan, ya. Karena ini sudah mau juga habis waktunya Zoom-nya. Baik, ya, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya adik-adik mahasiswa semua. Saya mohon untuk di dalam perkuliahan ini kita lebih berfokus kepada aktivitas-aktivitas yang akan kita rencanakan ke depannya, ya. Jadi untuk hari ini saya telah mengupload materi